Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani dengan NIM B1021241090. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil PPT saya pada mata kuliah aplikasi komputer dan big data dengan judul Sejarah Perkembangan Komputer. Baik, yang pertama yaitu apa itu komputer? Menurut KBBI, komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut instruksi dan memberikan hasil pemrosesan, serta dapat menjalankan sistem multimedia biasanya terdiri atas unit pemasukan, pengeluaran, penyimpanan, serta unit pengontrolan. Yang kedua, itu akan membahas perkembangan komputer generasi pertama hingga generasi kelima. Generasi pertama yaitu terjadi pada tahun 1940 sampai 1956. Contoh komputer generasi pertama yaitu elektronik numerical integrator dan komputer. Komputer generasi pertama ini dibuat oleh J. Presper Eckert dan John Mauchly di University of Pennsylvania. Ciri-ciri generasi komputer pertama yaitu menggunakan tabung hampa udara atau vacuum tube sebagai komponen dasar. Yang kedua, program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin. Lalu menggunakan konsep stored program dengan memori utama magnetic core storage. Ukuran fisik komputer itu besar, simpanannya kecil, membutuhkan daya listrik yang besar, serta cepat panas hingga memerlukan pendingin dan lain-lain. Lalu generasi kedua, komputer generasi kedua yang mulai diciptakan pada tahun 1959. Transistor dinilai lebih efisien dibandingkan tabung vakum pada komputer generasi pertama. Ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu menggunakan transistor sebagai komponen dasar, ukurannya lebih kecil dibandingkan generasi pertama, membutuhkan daya listrik lebih sedikit, kapasitas memori utama cukup besar, menggunakan bahasa pemrograman seperti COBOL, ALGOL, dan Fortran, serta menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk. Lalu generasi ketiga. Komputer generasi ketiga ini dikembangkan pada tahun 1964 hingga 1970. Contoh komputer generasi ketiga adalah Apple II, IBM PC, dan NEC PC. Ciri-ciri komputer generasi ketiga adalah yang pertama menggunakan integrated circuit atau IC sebagai pengganti transistor, berukuran lebih kecil dari komputer generasi pertama, lebih cepat dan lebih akurat, kapasitas memori semakin besar, penggunaan daya listrik yang lebih kecil, mampu berkomunikasi dengan komputer lain, menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik. Generasi keempat. Komputer generasi keempat muncul pada tahun 1971 dan dibuat untuk menyempurnakan komputer generasi sebelumnya. Ciri-cirinya yaitu menggunakan large scale integration atau bipolar large scale integration, yaitu ribuan sirkuit yang dipadatkan menjadi satu chip. Lalu menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Harganya terjangkau, kompatibel dengan hampir semua bahasa pemrograman tingkat tinggi, tidak menghasilkan panas sehingga tidak memerlukan AC untuk pendinginan. Lalu muncul komputer baru yang lebih mudah dibawa seperti laptop. Pada generasi kelima yaitu pada komputer generasi kelima itu merupakan komputer terbaru dan tercanggih. Perkembangan komputer generasi kelima ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yaitu pemadatan ribuan mikroprosesor. Ciri-cirinya yaitu menggunakan teknologi
Ultra large scale integration menggunakan AI atau kecerdasan buatan dapat menerjemahkan bahasa manusia menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, Java, dan lain-lain. Lalu mampu memecahkan masalah sendiri dengan bantuan AI, mampu melakukan pemrosesan bahasa alami, pengenalan pola, dan pengambilan keputusan yang kompleks. Lalu ada sistem komputer. Sistem komputer menurut Andrew S. Tannenbaum, sistem komputer adalah kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja bersama untuk menjalankan program komputer. Lalu komponen sistem komputer itu terdiri dari ada 3, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia atau pengguna. Perangkat keras atau hardware terdiri atas 4 komponen dasar, yaitu perangkat masukan atau input, perangkat pemproses central processing unit, perangkat penyimpanan storage unit, dan perangkat keluaran atau output unit. Yang kedua yaitu perangkat lunak atau software. Perangkat lunak berupa program yang menjalankan perangkat keras komputer. Software dalam hal ini dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu perangkat lunak operasi dan perangkat lunak aplikasi. Yang ketiga ada manusia atau pengguna atau biasa disebut dengan brainware. Manusia atau pengguna atau biasa disebut juga dengan brainware merujuk pada orang yang menjalankan serta mengendalikan hardware dan software. Sebagai pengguna, brainware memainkan peran penting dalam seluruh fungsi penggunaan sistem komputer. Mereka bertanggung jawab dalam mengatur, mengelola, dan memanfaatkan sistem komputer melalui program yang dijalankan. Lalu yang terakhir yaitu ada komponen fisik atau perangkat keras hardware, yaitu terdiri dari motherboard atau mainboard, central processing unit atau CPU, memori, input atau output unit, disk drive atau floppy disk, CD-ROM dan DVD-ROM, kartu grafis, dan sound card atau kartu suara, serta yang terakhir yaitu monitor. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.